menyerahkan dan mengambilnya atau malah dibangkitkan ya? Ada kalimat dibangkitkan di Yohanes, saya baca Yohanes 10:18 ya. Saya baca Yohanes 10:18. Bentar saya baca dulu. Iya makanya kalau Makanya bahasa membunuhnya ini dibunuh sama bahasa dia membangkitkan dirinya sendiri. Ini kita harus konteksnya kita harus tahu. Sebentar saya lihat 10:18 ya. Bantu tab ya yang di bawah. Kalau kita pakai dalil Allah membangkitkan Yesus. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, ini Yesus yang berbicara, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas tapi yang kuterima dari Bapa. Kalau kita pakai dalil dan kenyataan, nyatanya Romawi bisa mengambil nyawanya kan? Enggak, yang kedua cuma disalib doang. Tapi kalau ayat 10:18 ini kan jelas. Tapi disalib itu akhirnya mati apa enggak? Ya bahasanya itu mati, tapi kan matinya kan bukan karena dibunuh. Anda kan tidak disalib, mati apa enggak dia? Mati, tapi bahasanya kan yang kita tahu di sini kan yang di Anda kan tidak ada penangkapan. Yesus kan takut saat itu kan? Disalib belum mati, Pak Ustadz. Iya, tapi Anda kan tidak ada penyalipan, tidak ditangkap kan Yesus ketakutan. Ya Tuhan, sujud dia. Selamatkan aku udah mau dibunuh. Nah kan gitu kan? Nah terus tiba-tiba ditangkap beneran. Berarti Romawi bisa buktinya dengan penyalipan itu dia mati. Oke, yang kedua, kenyataannya sesuai dalil, dia bangkit sendiri atau dibangkitkan oleh Tuhannya. Ya Pak? Dia di sini kan dibaca di 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, 1, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Memberikan kepada siapa? Nih saya baca dulu ya, tidak seorang pun memberikan kepada siapa? Daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Kepada siapa? Sebentar saya baca sampai habis. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Oke, sekarang dia menyerahkan kepada siapa dan siapa yang membangkitkan? Yang membangkitkan siapa? Dia menyerahkannya kepada Bapa menurut ayat ini dan dia bisa menghidupkannya kembali. Iya, secara dalil kan dia menyerahkan ke Bapa. Lalu yang membangkitkan Yesus Bapa juga. Ya dia yang membangkitkannya, dia mengambilnya kembali. Oke, sekarang mana dalilnya bahwa dia yang membangkitkan dirinya? Itu mengambilnya kembali. Oke, baca Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Ayo coba baca. Dengan Roma 10 ayat 9. Ya itu konteks itu makanya kita harus bisa baca konteks dulu. Itu kita harus paham sama konteks. Abangku, yang penting baca dulu biar netizen tahu. Ayo baca. Oke. Kisah Para Rasul 5:30. Kalau dari ayat yang tahu kita udah tahu ya bahwa dia bisa mau seperti apa. Tinggal kita baca konteks yang Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz jadi intinya kalau menurut Bang Kensu dia mengambilnya sendiri, bangkit sendiri. Nah secara dalil, baru kita baca. Coba baca. Iya, paham. Kita harus tahu konteks itu berbicaranya seperti apa. Konteks ini maksudnya kemana? Kita yang penting dibaca dulu. Bisa, kan gitu. Kisah Para Rasul 5:30 dengan Roma 10 ayat 9. Bentar, saya baca dulu. Kis berapa Pak Ustadz? Kisah Para Rasul 5:30. Kisah Para Rasul 15:30 ya. 5:30 abangku. Oh, 5:30. Mana nih? Bentar ya. Iya. Santai saja. Kis 5:30. Oke. 5:30. Dialah yang telah ditinggikan, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Berarti yang membangkitkan Yesus di dalam ayat itu siapa? Oke. Yang kedua, Allah nenek moyang kita. Nah, di sini teks kita kan harus tahu nih. Ya kan? Kalimat ini kan bahwa
Kalau di sini berbicara di sini bahwa Yesus itu emang dibangkitkan, tetapi secara perkataan Yesus Mau ini saya kita harus, bacain Bang Kenzo? iya nggak apa-apa. Jadi kita harus Roma paham saja. gitu. Bang, di Untuk sini, Bang Emrus, Roma 10 ayat 9 aja. ya makanya saya bilang kita harus mengerti dulu nih kalau yang dibangkitkan ini perkataan ini dikasih tahu orang bahwa Allah itu membangkitkan nenek moyang itu membangkitkan Yesus yang telah dibunuh. Dan kita ayat ini kita tahu nih bahwa Yesus ini berkuasa juga gitu loh untuk ini. Nah, perkataan ini tuh untuk memberitahukan bahwa Allah itu nenek moyang membangkitkan Yesus. Tetapi kita di ayat ini kita tahu bahwa Yesus ini dia bisa memberikannya, dia bisa mengambilnya juga. Inti dasarnya itu seperti itu. Inti dasarnya. Roma berapa? Roma 10 ayat 9. Gini Bang Kenzo, saya kan udah bilang, kalau mau debat, diskusi atau bincang-bincang dengan Islam ya, harus data, harus dalil. Iya, ini kan data, tapi kan kita harus memahami ayat ini memberikan jelas bahwa Allah nenek moyang ini maksudnya dia dibangkitkan gitu loh, ya kan. Tetapi dalam ayat ini kita juga harus mengetahui walaupun emang di sini kita bilang bahwa Allah nenek moyang yang membangkitkan, makanya dikasih kalau tahu dia bahwa bangkit ini sendiri, tetapi kalau dia bangkit sendiri gak ada ayatnya. Nah, intinya gini Bang Kenzo. Maksudnya pemberitahuan ayat di sini bahwa Allah nenek moyang itu telah membangkitkan Yesus gitu. Nah, ya udah. Di dalam ayat yang ini Yesus yang berkata sendiri bahwa dia berkuasa memberikannya dan dia berkuasa mengambilnya kembali. Di sini emang benar secara dia membangkitkan, tetapi secara prakteknya bahwa dia itulah yang bisa memberikan nyawanya dan bisa mengambilnya kembali. Intinya gini, ayat Bang ini Kenzo. satu-satu ini kita harus nggak bisa dibenturkan gitu. Kita mesti memahami makna ayat ini. Ini tidak Roma, saya baca membenturkan. Roma nih sekarang. Penjelasan saya tidak membenturkan. Kan Yesus mengatakan bahwa aku menyerahkan, berarti ada sosok lain menyerahkan ke sosok ini. Nanti sosok ini juga yang akan membangkitkan. Berarti ada utusan, ada Tuhan. Utusan menyerahkan nyawanya kepada Secara Tuhan. Utusan dilihat Nanti Tuhan itu sendiri yang membangkitkan utusan ini. Makanya saya tidak mau mentuhankan utusan gitu loh maksudnya. Ya kalau dilihat dari seperti itu ya bisa dia membangkitkan, membangkitkan. Tapi kalau kita memaknai ayat sini bahwa kita juga harus berpikir, Yesus juga bisa, tinggal kita memaknai ayat ini sama ayat ini. Kalau Bang Kenzo, pertanyaan saya itu harus teliti. Karena semua pertanyaan saya ada ayatnya. Kalau saya membacanya juga saya harus menyelidiki juga bahwa perkataan di kis ini memberitahukan bahwa Allah nenek moyang itu yang membangkitkan gitu. Tapi secara Ustaz Tata, boleh ganti Ustaz Tata? Saya yang berbicara. Silakan.